Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1123. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun bayangan hantu hitam ini mengandung kekuatan kekacauan yang menakutkan, dengan aura kekacauan dan tirani. Tidak peduli bagaimana Qingchen menggunakan aura naga sejatinya untuk melenyapkannya, bayangan hantu hitam yang kacau dan kejam ini masih belum musnah. Dan mereka kembali bergegas menuju ke arah Qingchen dengan panik. Hal ini membuat Qingchen berbulu dan kedinginan. Apa-apaan ini? Kata Qingchen. Yang membuat Qingchen semakin terkejut adalah bahwa Qingchen menemukan aura naga sejati yang dia tunjukkan. Itu tidak hanya tidak mampu melenyapkan bayangan hantu hitam ini, tetapi itu sepertinya menembusnya dan malah membuat bayangan hantu hitam ini semakin ganas. Tidak, api kehampaan, kata Qingchen. Tiba-tiba nyala api langsung menyebar keluar dari tubuh Qingchen. Kali ini bayangan hantu hitam itu akhirnya terus-menerus dibakar di bawah pemurnian api kehampaan. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara jeritan. Di antaranya terdapat banyak kekosongan hitam, dan setelah terus-menerus dihilangkan, hanya kekuatan kekacauan murni yang tersisa dan itu melayang di udara. Namun Qingchen tidak berani menyerap kekuatan kacau ini dengan gegabah dan hanya bisa membiarkan kekuatan kacau ini menghilang dengan tenang di udara. Apa-apaan ini? Kata Qingchen, wajahnya jelek. Bayangan hantu hitam ini adalah sesuatu yang belum pernah Qingchen lihat sebelumnya. Jika bayangan hantu di makam pedang adalah hantu sakti yang mengandung kekuatan kegelapan, maka bayangan hitam di alam rahasia Dewa Piantin ini, itu adalah bayangan hantu yang terdiri dari aura kekacauan. Mungkinkah tempat ini juga telah diserang oleh kelompok Dark Abyss? Pikir Qingchen. Alasan mengapa makam pedang di Paviliun Pedang Tongtian memiliki kombinasi kekuatan kegelapan dan energi iblis itu adalah karena dulunya itu merupakan medan pertempuran antara klan iblis dan Paviliun Pedang Tongtian. Dan master klan iblis juga klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sana. Tempat khusus yang terbentuk setelah perubahan selama bertahun-tahun. Tetapi mengapa ada bayangan hantu hitam di sini, dan itu juga bayangan hantu hitam yang sangat aneh yang berada di sini? Qingchen melirik orang tua di hadapannya. Orang ini layu. Aura hidupnya sudah lama menghilang dan berubah menjadi mayat. Pada akhirnya seluruh tubuhnya perlahan menjadi lapuk dan daging serta senjatanya pun juga menghilang. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati lagi, kata Qingchen. Dia sangat berkonsentrasi. Tempat ini sangat aneh sehingga Qingchen harus sangat waspada. Selanjutnya Qingchen pun terbang ke kedalaman. Sarang naga ini sangat besar dan ruangannya dikelilingi oleh lapisan sehingga sulit untuk membedakan arahnya. Qingchen melewati lapisan ruang dan Qingchen segera melihat pemandangan luas dalam sekejap. Itu, Qingchen melihat sekeliling. Orang dapat melihat pohon-pohon besar yang saling bersilangan. Dan Qingchen juga melihatnya membuat Qingchen terkejut. Apakah ini pohon naga legendaris? Kata Qingchen, dia terkejut. Dikabarkan bahwa pohon naga legendaris adalah tempat tinggal naga sejati. Sama seperti burung Phoenix api yang hanya mau menghuni pohon api. Begitu pula naga sejati, mereka suka membangun pohon naga sebagai sarangnya dan tinggal di dalamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah karena pohon naga mengandung aura khusus yang dapat menampung aura naga sejati. Tetapi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak kecuali naga sejati itu sendiri. Bagaimanapun juga, pohon naga sejati adalah material terbaik di alam semesta. Karena dibutuhkan ratusan juta tahun agar sepotong pohon naga tumbuh dan berkembang dengan sempurna, dan juga perlu menyerap napas dan harta yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Secara khusus, pohon naga tingkat atas yang sebenarnya paling baik ditanam dengan menyerap energi kekacauan. Tetapi setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, semakin sedikit tempat di alam semesta yang mengandung energi kekacauan, yang menyebabkan semakin banyak kayu naga di dalamnya, dan semakin sedikit dan semakin jarang terdengar.
Seseorang master dari klan naga sejati pernah berkata kepada 10.000 klan bahwa jika ada ras yang dapat menemukan pohon naga, maka dia dapat menukarnya dengan suku naga sejati miliknya. Selama harta karun suku naga sejati bisa ditukar, maka itu menunjukkan kelangkaan pohon naga ini. Tetapi sekarang Qinchen terkejut. Dia melihat sekeliling. Sarang naga itu penuh dengan pohon-pohon yang lebat. Napas semacam itu membuat energi naga sejati di tubuh Qinchen menjadi sangat aktif. Bahkan ini memberi Qinchen perasaan bahwa selama dia tinggal di sarang naga ini, dia tidak perlu berkultivasi karena hanya dengan energi naga sejati di tubuhnya ini, itu dapat terus tumbuh. Bahkan itu lebih baik daripada berkultivasi di medan perang 10.000 ras. Intinya, ini dapat meningkatkan energi naga sejati dengan sangat lebih cepat. Pohon naga, begitu banyak pohon naga. Qinchen terkejut, dia pun membuka mulutnya lebar-lebar dan tercengang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Melihat sekeliling, hutan naga besar yang tak terhitung jumlahnya terjalin, tidak mungkin untuk melihat di mana akarnya. Di dunia luar, klan naga sejati pernah berkata bahwa pohon naga yang panjangnya 1 meter pun bisa ditukar dengan klan naga sejati sebagai harta karun. Dan pohon naga di sarang naga ini sangat padat, lebih dari 1 meter. Saya khawatir jaraknya lebih dari ribuan kilometer, dan keduanya saling terkait. Itu pohon naga, sepertinya itu adalah pohon naga. Hahaha, bukankah kita akan menjadi kaya? Beberapa orang juga nampak tiba di sana. Saat ini Qinchen dapat melihat bahwa pohon ini adalah pohon naga yang legendaris berdasarkan aura naga sejati. Tetapi ada ahli yang mulia lainnya yang datang ke sini. Dan pohon naga sejati sebagai bahan terbaik di alam semesta secara alami itu diketahui oleh beberapa orang. Tiba-tiba cahaya api keluar dari mata orang-orang yang baru datang ke sana. Dan seluruh orang itu pun langsung berubah menjadi aliran cahaya. Dan dia langsung terbang menuju ke arah pohon naga. Pergi ke pohon naga untuk mengambilnya. Tiba-tiba kekuatan yang mulia yang mengepul seperti lautan luas langsung membungkus pohon naga dan mencoba memasukkan pohon naga itu ke dalam cincin penyimpanan mereka. Seberapa dahsyatkah kekuatan ahli yang mulia? Sekalipun itu bintang, mereka bisa mengambilnya dengan telapak tangannya. Meskipun sarang naga di depan ini sangat besar dengan cabang-cabang yang bersilangan, namun tentu saja itu mungkin dengan mudah bisa diambil oleh ahli yang mulia. Akan tetapi kemudian, ketika aura menakutkan yang mulia mereka menyelimuti pohon naga tersebut. Ketika dia ingin mencoba memasukkan pohon naga ke dalam cincin penyimpanannya, tiba-tiba pohon naga tersebut tidak bergerak sama sekali. Tampaknya pohon naga ini berakar di kehampaan ini. Tidak peduli bagaimana dia mengambilnya, pohon naga tersebut tidak bergerak sedikit pun. Mustahil, ahli yang mulia itu pun terkejut karena dia tidak bisa mengambil pohon naga tersebut. Akan tetapi dia tidak percaya dan dia pun segera mencobanya lagi. Namun, sekeras apapun dia berusaha, pohon naga itu tetap tidak bergerak seolah-olah itu telah berakar sangat dalam. Bagaimana ini mungkin? Ahli yang mulia itu sangat marah. Pada saat ini, ahli yang mulia lainnya juga tidak dapat sepenuhnya yakin dengan perkataan orang ini. Dan mereka pun segera menembak satu demi satu. Tetapi tidak peduli bagaimana ahli yang mulia ini mengambil tindakan. Pohon naga tersebut tetap tidak bergerak. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil satu pohon naga pun. Bagaimana sarang naga ini bisa dirampas dengan mudah? Kata Qinchen pada saat ini, Qinchen juga melesat dan dia bergegas ke area ini. Qinchen telah merasakan sifat khusus naga, akan tetapi Qinchen tidak terburu-buru. Ada tempat seperti ini di ruang rahasia yang hancur dari alam Dewa Piantin yang tersembunyi di medan perang 10.000 ras. Dan ada juga sarang naga di dalamnya. Jika ini dapat dengan mudah diambil, maka itu akan sangat mengejutkan Qinchen. Sarang naga ada di sini dan itu masih merupakan sarang naga yang sangat besar. Yang berarti bahwa di era yang tidak diketahui, pernah ada ahli teratas tertinggi dari klan naga sejati yang bertempat tinggal di sini. Dan pohon naga itu adalah harta karun yang sangat besar. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa dengan mudah diambil? Itu adalah pria naga Long Chen dari ras naga sejati. Dia juga ada di sini. Ketika Qinchen memasuki kehampaan ini, banyak ahli yang mulia yang pertama kali masuk merasakan keberadaan Qinchen. Dan hati mereka segera tercengang.
kini Qin juga dianggap memiliki nama yang sangat galak, seperti Yang Mulia Bumi, Tulang You Huang, Tulang Emas, dan juga Yang Mulia Bumi Wan Yi. Bahkan Long Chen ini berani berbicara dengan sombong kepada ahli Yang Mulia Bumi Puncak seperti mereka berdua. Terlebih lagi banyak orang juga telah melihat adegan Qin mencabik-cabik dan membunuh Yang Mulia Bumi Daxing. Mengetahui bahwa Qin adalah pria pembunuh dan semua orang diam-diam ketakutan. Setidaknya, sebagian besar orang yang hadir membual bahwa jika mereka menghadapi orang kuat seperti Yang Mulia Bumi Daxing, bahkan jika mereka bisa lolos dari pembunuhannya, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membunuh lawan. Hal ini juga segera banyak menyebabkan banyak ahli Yang Mulia yang hadir menjauh dari Qin. Long Chen ini dia adalah klan naga sejati, dan dia pasti memiliki metode unik dari klan naga sejati. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengambil pohon naga itu atau tidak. Begitu Qin tiba, banyak mata orang langsung tertuju kepada Qin. Mereka menatapnya untuk melihat bagaimana Qin bisa mengambil pohon naga tersebut. Pada saat ini pikiran Qin bergerak dan dia datang ke salah satu pohon naga dan menyentuh pohon tersebut dengan telapak tangannya. Tiba-tiba pohon tersebut sepertinya mengaktifkan energi naga asli di tubuh Qin, menyebabkan energi naga asli di tubuh Qin muncul kembali, sepertinya melompat kegirangan. Namun kali ini semakin dekat. Samar-samar Qin merasakan bahwa meskipun pohon naga ini memancarkan kekuatan khusus yang dapat menghangatkan dan menyehatkan aura naga sejati, namun aura kehidupan pohon naga ini sendiri seperti orang tua. Ya, seperti orang tua yang digantung. Itu hampir seperti lilin. Itu bisa padam kapan saja. Perlu diketahui bahwa umur pohon naga sangat panjang. Sebuah pohon dapat tumbuh selama ratusan juta tahun, sekalipun itu ditebang untuk membangun sarang naga setelah tumbuh. Itu dapat mempertahankan vitalitas dan keabadiannya selama ratusan juta tahun. Pohon naga adalah pohon suci. Meskipun sudah ditebang, itu bisa menyerap kekuatan langit dan bumi dan kehampaan, dan juga menyehatkan dirinya sendiri. Berapa lama pohon naga ini ada di sini? Kata Qin. Dia terkejut. Ada gerakan di dalam hatinya, dan segera setelah itu Qin juga mulai menampilkan aura naga sejati. Qin mencoba mengambil pohon naga ini ke dalam cakram Gyo Qian Kun dan boom! Aura naga sejati langsung menyelimuti pohon naga. Pergerakan Qin itu seketika membuat semua orang melihatnya dengan sesak napas. Jika Qin benar-benar dapat mengambil pohon naga ini, apalagi seluruh sarang naga, meskipun itu hanyalah sepotong pohon naga itu, maka ini adalah keuntungan yang sangat besar, cukup untuk membuat semua orang iri. Untuk sementara, napas semua orang pun terhenti. Namun energi naga Qin menyala dan sarang naga tetap tidak bergerak, dan bahkan pohon naga di depan Qin pun tidak bergerak. Aku tidak percaya lagi. Tatapan ahli yang mulia lainnya nampak melintas, dan kemudian salah satu ahli yang mulia itu langsung menebaskan pedangnya, ingin membelah pohon naga tersebut. Pada saat ini ahli yang mulia lainnya juga melihat tindakan dari ahli yang mulia itu, dan mereka berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Pada saat ini ahli yang mulia itu benar-benar menembak pohon naga. Itu wajar karena mereka melihat harta karun seperti itu ada di depan mereka, akan tetapi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali, jadi dia tidak bisa menahannya. Dan pada saat ini pedang yang dilepaskan oleh ahli yang mulia itu telah menghantam pohon naga. Di bawah tatapan orang banyak, pedang hitam yang dipacu oleh ahli yang mulia itu meletus dengan energi yang mengerikan dan langsung menghantam pohon naga tersebut. Namun nampak ada napas di pohon naga, dan pukulan telak dari ahli yang mulia itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun kepada pohon naga. Akan tetapi itu hanyalah meninggalkan sedikit goresan. Itu adalah pohon naga yang sangat keras. Ahli yang mulia lainnya yang awalnya ingin menggunakan metode ini, tetapi mereka semua tercengang di saat melihat pemandangan ini. Apa itu? Kata Qin. Matanya terfokus. Mata Qin memadat ketika pohon naga menahan cahaya pedang lawan sebelumnya. Qin tampaknya melihat cahaya hitam yang melintas di sekitar pohon naga. Benar saja, di saat ahli yang mulia yang menembak sebelumnya, matanya kecewa dan dia sedikit tertekan. Akan tetapi tiba-tiba, ngiung, terdengar suara gemerincing, dan tiba-tiba serangkaian serangga hitam pekat terbang keluar dari belakang pohon naga tersebut. Tidak, apa itu? Lari! Semua orang pun yang melihatnya seketika terkejut ketika melihat serangga hitam pekat yang terbang dari sekitar pohon naga tersebut.
Dan mereka pun tidak berpikir terlalu banyak, mereka semua pun langsung berbalik dan melarikan diri. Tidak, tiba-tiba jeritan berfluktuasi meskipun ahli-ahli kuat ini melarikan diri dengan putus asa. Namun, serangga-serangga hitam pekat itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ahli yang mulia yang menembak sebelumnya, serta beberapa ahli yang mulia di sekitarnya pun semuanya langsung dikerumuni oleh serangga-serangga hitam pekat tersebut. Dan di bawah pandangan semua orang, serangga-serangga hitam pekat itu langsung mengelilingi ahli yang mulia ini dan menggerogotinya dengan panik. Semua orang yang melihatnya pun merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan kemudian mereka mendengar jeritan-jeritan yang menyedihkan. Ahli yang mulia semuanya yang sebelumnya ditelan oleh serangga terbang hitam yang aneh ini. Ketika serangga terbang hitam pekat dengan kecepatan yang tak tertandingi, semua ahli yang mulia pun yang mereka gigit sebelumnya hanya meninggalkan sebuah kerangka. Namun pada akhirnya kerangka tersebut pun dimakan habis. Dan ketika serangga-serangga hitam pekat yang aneh itu menelan ahli yang mulia ini, mereka semua pun segera kembali ke belakang hutan naga dan kemudian menghilang. Ketika melihat beberapa ahli yang mulia ditelan seketika dan tidak ada yang tersisa, itu pun segera membuat ahli yang mulia yang lain-lainnya yang hadir pun ngeri. Dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi, apalagi melakukan apapun kepada pohon naga. Apakah itu The Void Devourer yang legendaris? Banyak ahli yang mulia yang rambutnya ketakutan dan seluruh tubuh mereka tegak. Dan salah satu dari mereka berkata dengan ngeri. Seorang ahli yang mulia di sampingnya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa itu The Void Devourer? Ahli yang mulia dengan jenggot abu-abu itu pun, dia sepertinya telah melihat banyak pengetahuan, dan dia pun menjawab pertanyaan itu. The Void Devourer itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Serangga Void Devourer atau disebut juga serangga pemakan kehampaan. Dia dapat memakan segalanya, dan dia suka memakan semua jenis emas suci dan pohon suci. Dan tubuhnya juga sangat keras, dia dapat menelan apapun. Itulah mengapa dia disebut serangga pemakan kehampaan. Namun jenis serangga jahat ini sangat langka di alam semesta, dan tidak mudah untuk melihat serangga pemakan kehampaan di luar. Tetapi ada cukup banyak di alam Dewa Piantin. Banyak orang telah menemukannya di kedalaman alam Dewa Piantin. Akan tetapi itu hanyalah sejumlah kecil. Tetapi saya tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak serangga pemakan kehampaan di alam rahasia ini. Sepertinya semua orang harus berhati-hati. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di sarang naga ini, Anda harus berhati-hati di saat Anda bertemu dengan serangga pemakan kehampaan ini, kata master itu. Hal ini mengerikan, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tidak bisa membunuhnya. Seseorang berkata, orang tua yang menjelaskan itu menus dingin. Serangga pemakan kehampaan sangat berbahaya. Mereka suka bersembunyi di kehampaan atau di dalam makanannya. Dan semakin besar serangga pemakan kehampaan ini, maka mereka juga akan semakin kuat. Legenda mengatakan bahwa ada leluhur serangga di dunia bahkan tak terkalahkan, itu bisa ditelan oleh mereka. Apa dapat menelan keberadaan yang tak terkalahkan? Mendengar ini, Qin Chen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Pada saat ini ada ahli yang mulia bumi tahap tengah yang kemudian dia pun segera menyerang pohon naga tersebut. Akan tetapi itu pun segera memicu kemarahan dari serangga pemakan kehampaan tersebut. Dan pada akhirnya, ahli yang mulia bumi tahap tengah tersebut pun harus berakhir di tangan para serangga pemakan kehampaan ini. Dan ketika melihat bahwa ahli yang mulia bumi tahap tengah pun berakhir seperti itu, ahli yang mulia yang tersisa bahkan lebih takut lagi. Dan mereka pada akhirnya tidak berani lagi mengambil tindakan kepada pohon naga tersebut. Meskipun pohon naga tersebut sangat bagus, namun jika karena pohon naga ini mereka kehilangan nyawanya di sini, maka kerugiannya tidak sebanding. Serangga pemakan kehampaan ini tidak jauh dari sana, mata Qin Chen bergerak. Serangga pemakan kehampaan ini agak mirip dengan semut pemakan ki dan semut pemurnian api yang dimilikinya. Qin Chen tidak tahu apakah ada hubungan di antara serangga-serangga ini. Xiao Yi, Xiao Huo, apakah kamu baru saja melihat serangga itu? Apakah kalian mengenali serangga-serangga itu? Kata Qin Chen. Dia pun segera membangunkan Xiao Yi dan Xiao Huo di dalam cakram Gyo Qian Kun, dan Qin Chen buru-buru bertanya,